Perkenalkan, nama saya Purna Febriani dengan NIM D22-2020-02948 dari kelas D2221 Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal pertama, yaitu histologi dari sistem digestif pada tubuh manusia. Ada 4 lapisan utama. Yang pertama ada lapisan mukosa, lalu yang kedua ada submukosa, yang ketiga ada muskularia atau lapisan otot, dan yang terakhir ada serosa. Yang pertama ada lapisan mukosa. Merupakan lapisan kulit dalam yang tertutup pada epitelium dan fungsinya sendiri terlibat dalam proses absorpsi dan proses sekresi. Terdiri dari 3 ini, yaitu mukous epitelium, lamina propria, yang terdiri dari jaringan penyambung jarang yang kaya akan pembuluh darah kapiler dan limfe, dan sel-sel otot polos serta mengandung jaringan limfoid. Dan yang terakhir ada muscularis mucosae. Adalah lapisan tipis otot polos yang membangun lapisan mukosa terluar. Selanjutnya ada submukosa. Submukosa adalah lapisan lambung yang terdiri dari jaringan ikat, jaringan penyambung jarang yang banyak pembuluh darah dan limfe. Saraf submukosa juga dinamakan sebagai Meissner, dan yang terakhir ada kelenjar limfoid. Jaringan ikat pada submukosa berfungsi untuk mengaitkannya dengan lapisan yang ada di atasnya. Sementara itu, pembuluh darah berfungsi untuk memberikan nutrisi pada dinding lambung. Lalu yang ketiga, ada muskularis atau lapisan otot. Adalah lapisan yang paling berat karena terdiri dari 3 lapis yang berbeda, yaitu lapisan otot melingkar, memanjang, dan menyerong. Untuk membantu proses pencernaan di lambung, kumpulan saraf disebut myenteric flatus yang terletak pada antara 2 sublapisan otot yang berfungsi untuk meregulasi gerakan dari saluran pencernaan. Kemudian yang keempat ada serosa. Serosa merupakan lapisan lambung paling luar. Lapisannya tipis dan licin, berfungsi untuk melindungi lambung dari perlukaan saat lambung perlu memperbesar selama proses pencernaan. Lapisan tipis ini terdiri dari yang pertama, jaringan penyambung jarang yang kaya akan pembuluh darah dan adiposa. Dan yang kedua, ada epitel gepeng selapis atau disebut mesotel. Kemudian untuk soal yang kedua, saya akan menjelaskan penyakit apa saja pada sistem digestif yang disebabkan oleh infeksi, bakteri, atau virus. Diare merupakan penyakit yang dapat disebabkan oleh virus maupun bakteri. Salah satunya disebabkan oleh bakteri E. coli dan Salmonella. Ini adalah bakteri E. coli dan ini adalah Salmonella. Bakteri E. coli dan Salmonella menyebabkan terjadinya infeksi pada sistem pencernaan yang ditandai dengan nyeri perut, feses lebih lunak atau encer, dan BAB yang lebih sering. Akibatnya dapat kehilangan banyak cairan tubuh dan dehidrasi. Gastroesophageal reflux disease atau GERD adalah penyakit pada sistem pencernaan yang ditandai dengan naiknya asam lambung menuju ke kerongkongan. Jika tidak ditangani, asam lambung akan naik dapat menyebabkan iritasi pada lapisan dalam kerongkongan. Gejala umum dari GERD yaitu ada rasa terbakar pada dada atau heartburn, dan kesulitan menelan. Penyakit liver adalah penyakit yang menyerang hati, dapat disebabkan oleh infeksi virus, konsumsi alkohol secara berlebihan, hingga faktor genetik. Beberapa jenis penyakit liver yang paling umum: penyakit akibat virus seperti hepatitis A, B, dan C, penyakit akibat racun atau konsumsi alkohol dan obat-obatan yang berlebihan, dan kanker hati. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem digestif pada tubuh manusia. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf dan terima kasih.